Pengalamanku dengan Teh Nining ini merupakan sesuatu yang istimewa bagiku. Bahwa untuk pertama kalinya aku merasakan apa yang selama ini hanya aku dengar dari cerita teman, dari melihat film-film. Dan sekarang aku benar-benar mengalaminya langsung dengan Teh Nining. Aku memang baru pertama ini merasakannya dengan lawan jenisku. Tapi karena aku pernah beberapa kali nonton video model itu, jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ditambah lagi dengan bimbingan yang diberikan oleh orang yang sudah berpengalaman. Jadinya semakin mudahlah aku di dalam menjalankannya bersama Teh Nining yang sudah 3 tahun menjanda itu. Terima kasih ya Do. Ini sesuatu banget buat Teteh. Sesuatu yang akan tetap ku kenang sepanjang masa. Ucap Teh Nining. Terima kasih juga Teh. Karena Teteh telah memberikan suatu pengalaman yang takkan kulupakan. Jawabku. Jadi sekarang Edo nggak bujang lagi ya? Tanyanya. Iya. Aku menjadi seorang manusia DWS. Tepat di hari ulang tahunku yang ke-18 ini. Jawabku. Memangnya hari ini ulang tahun Edo? Tanya Teh Nining, kaget. Iya Teh, ulang tahun yang ke-18, sahutku. Selamat ulang tahun ya Edo sayang. Semoga panjang umur, banyak rejeki dan bahagia selalu, ucap Teh Nining. Amin, terima kasih Teh Ning, sahutku dengan perasaan bercampur aduk. Karena biasanya kalau sedang berulang tahun, aku suka berkumpul dengan teman-teman karibku. Edo mau makan-makan di mana buat merayakan ulang tahunnya? Ayo Teteh yang traktir nanti. Usul Teh Nining. Gak usah Teh Ning, mendingan malam ini seperti ini saja, rasanya jauh lebih menyenangkan daripada segala makanan yang ada di dunia ini, kataku. Teh Nining tersenyum manis, lalu berkata, mulai malam ini, Teteh sudah menjadi milik Edo. Mulai saat ini hanya Edo yang boleh memilikinya. Lalu di malam itu, yang sudah lewat tengah malam, kami mengulangnya lagi. Teh Nining seolah melatihku tentang segala macam posisi-posisi. Sehingga aku mulai bisa melakukannya dengan baik. Aku mulai terampil melakukan semuanya itu. Selama seminggu kami saling berbagi rasa terus di hotel, yang letaknya tidak jauh dari lokasi pabrik bangkrut itu. Sehingga aku tak bisa menghitung lagi berapa kali aku melakukannya bersama Teh Nining. Tapi di hari ke-9, Teh Nining ada tamu bulanan, sehingga kami tidak bisa melakukannya lagi. Kami pun fokus ke bisnis yang sedang kami kerjakan, mengirimkan besi tua bertruk-truk ke pabrik peleburan besi. Pada hari ke-12, besi tua di pabrik bangkrut itu sudah habis. Pembayaran dari pabrik peleburan pun sudah selesai. Teh Nining membagi 2 fee yang diterima itu denganku. Padahal tadinya janji Teh Nining hanya akan memberiku 20% dari fee yang jumlahnya luar biasa banyak menurut levelku yang masih belajar berbisnis ini. Tapi ternyata pikiran Teh Nining berubah. Fee itu dibagi 2, 50% untukku dan 50% untuk Teh Nining sendiri. Teh Ning, kok jatahku jadi banyak gini? Tanyaku waktu menerima 3 lembar cek tunai itu. Kan Edo mau kuliah. Selain daripada itu, Teteh ingin agar Edo punya mobil sendiri supaya gerakan kita jadi lebih cepat. Tapi Teteh juga ada permintaan sama Edo, kata Teh Nining. Permintaan apa Teh? Tanyaku. Edo mau jadi suami Teteh nggak? Tanyanya sambil mengusap-usap panggung tanganku yang sedang dipegangnya. Aku tersentak kaget, tapi dengan cepat aku menanggapinya. Mau Teh? Jawabku. Serius mau jadi suami Teteh? Tanyanya. Serius, aku mau jadi suami Teteh? Jawabku. Tapi bagaimana kalau orang tua Edo nggak setuju? Tanya Teh Ning ragu. Laki-laki kan nggak butuh wali Teh? Jawabku. Iya juga sih, tapi usia Teteh 2 kali lebih tua dari usia Edo, ucap Teh Nining sambil menunduk. Biarin aja Teh, meski usia Teteh lebih tua dariku, tapi Teteh sangat cantik di mataku, sahutku. Terima kasih, ucap Teh Nining tersenyum manis lagi. Kemudian kami berangkat ke bank untuk mencairkan semua cek itu dan memindahkannya ke rekening tabungan kami. Dalam perjalanan pulang ke kota kami, Teh Nining berkata, ini untuk pertama kalinya Edo bisa menginjak rumah Teteh. Nanti jangan kaget ya, anak Teteh malah setahun lebih tua dari Edo loh. Gak apa-apa, di zaman sekarang menikah dengan wanita yang lebih tua itu sudah tidak aneh lagi. Ada juga wanita yang menikah dengan lelaki yang jauh lebih tua. Tidak membuat publik gempar, biasa-biasa saja, ucapku pada Teh Nining. Kalau Edo sudah menikah dengan Teteh, semua biaya kuliah Edo biar Teteh yang nanggung. Belikan sebagian dari uang itu untuk beli mobil, sisanya untuk keperluan sehari-hari Edo nanti, ucap Teh Nining. Nanti aku pikirkan dulu sematang mungkin Teh, soalnya aku belum benar-benar membutuhkan mobil, jawabku. Terus uangnya mau dipakai apa? Tanyanya. Ada bisnis yang membutuhkan modal, jawabku. Bisnis apa? Tanyanya lagi. Kos-kosan, sahutku.
Itu bagus, Do. Teteh setuju. Tapi kalau bisa, rumah kosnya jangan jauh-jauh dari rumah Teteh. Kan kalau kita sudah menikah nanti, Edo harus tinggal di rumah Teteh, ucap Teh Nining. Siap, Teh, sahutku singkat. Teteh jadi semakin cinta sama Edo, ucap Teh Nining, seraya mencelilik kukum TV-ku. Oh iya, kapan Teteh bersih? Tanyaku. Sabar ya sayang, mungkin 5 hari lagi juga bersih. Edo sudah kangen ya? Tanyanya. Iya, kan sudah 5 hari istirahatnya, jawabku. Sabar ya sayang, sahut Teh Nining mengusap-usap rambutku. Nanti kalau udah bersih, mau sehari berapa kali juga Teteh kasih kok, sambungnya lagi. Perjalanan yang memakan waktu lebih dari 2 jam itu akhirnya selesai. Tiba di depan sebuah rumah yang sangat megah di mataku. Meski sudah mengenal Teh Nining lebih dari setahun, baru kali inilah aku datang ke rumahnya. Tapi kali ini aku diajak ke rumahnya. Mungkin karena hubunganku dengan Teh Nining akan segera berubah. Bukan lagi sekedar rekan bisnis semata, karena Teh Nining sudah menjadi calon istriku. Dalam hal terbaru itu, aku seolah memutuskannya dengan tergesa-gesa, menerima ajakan menikah Teh Nining itu. Sudah lama aku ingin punya rumah kos-kosan, karena bisnis rumah kos itu bisa dijalankan tanpa harus memutar otak. Dan kelihatannya, cita-cita lamaku itu sudah bakal terwujud. Aku kemudian diajak masuk ke dalam rumah oleh Teh Nining dan langsung dibawa ke ruang keluarga. Setelah duduk di sofa ruang keluarga, Teh Nining berseru, "Sayang, ini Mami datang kok diam aja?" Terdengar suara perempuan menyahut, "Iya, Mam. Lagi demikian dulu ini," sahutnya. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berperawakan tinggi muncul di ruang keluarga. Sejenak aku terpana melihatnya, karena wanita itu yang katanya putri Teh Nining cantik sekali. Wanita itu mengenakan celana jeans dan baju kaos hitam, kontras dengan kulitnya yang bersih. "Kenalin dulu, ini calon papi baru kamu sayang," kata Teh Nining. Wanita cantik itu tersentak seperti kaget, tapi ia mengulurkan tangannya juga padaku. Aku pun berdiri dan menjabat tangan wanita itu sambil menyebutkan namaku. Sementara wanita itu pun menyebutkan namanya. "Shinta? Sini duduknya, Sin," kata Teh Nining sambil mengatur agar aku duduk di antara Teh Nining dan anaknya yang bernama Shinta itu. Teh Nining duduk di sebelah kananku, Shinta duduk di sebelah kiriku. "Umur calon suami Mami ini setahun lebih muda dari Shin? Bagaimana? Kamu setuju kalau Mami menikah dengan calon papimu ini?" tanya Teh Nining kepadanya. Shinta tersenyum menyahut, "Mami tentu tahu pilihan yang terbaik bagi Mami. Aku sih mau mengikuti keinginan baik Mami aja." "Kamu memang anak semata wayang Mami yang sangat baik dan penurut. Jadi kamu mulai saat ini harus manggil papi sama dia ya, Sin," kata Teh Nining. "Iya, Mam," sahut Shinta. "Sebentar ya, Mami mau ke belakang dulu," ucap Teh Nining seraya bangkit dari sofa. "Papi, tolong disuguhin minum dong, Sin," sambungnya lagi. "Iya, Mam," sahut Shinta sambil bangkit juga dari sofa. Lalu ia melangkah ke arah kitchen, sementara Teh Nining masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, Shinta muncul lagi sambil membawa baki dengan secangkir kopi panas dan sepiring snack di atasnya. "Tadi lupa, nggak nanya mau minum apa. Ini dibuatkan kopi nggak apa-apa kan?" tanya Shinta sambil meletakkan secangkir kopi dan sepiring snack itu di atas meja kecil di depanku. "Nggak apa-apa, aku suka minum kopi kok," sahutku. Lalu Shinta duduk di sebelah kiriku lagi. "Masih kuliah atau udah kerja?" tanyaku. "Kuliah? Papi masih kuliah juga?" ucap Shinta balik bertanya. "Baru mau daftar sebulan lagi. Kuliahnya udah semester berapa?" tanyaku. "Baru semester 2, jawab Shinta. Ketika kutanya kuliah di mana, Shinta menyebutkan sebuah universitas swasta paling ngetop di kotaku. "Wow, kebetulan aku juga mau daftar ke universitas itu." "Shinta ambil fakultas apa?" tanyaku. "Fakultas hukum? Papi nanti mau ambil fakultas apa?" tanyanya. Balik, "Paling juga fakultas ekonomi," jawabku. "Ya udah daftar aja cepetan, kayaknya seminggu lagi juga pendaftarannya ditutup," ucap Shinta. Gitu ya? Ya udah aku akan secepatnya daftar," sahutku. "Formulir pendaftarannya mau kuambilin gak? Biar papi tinggal ngisi aja nanti," saran Shinta. "Boleh kalau Shinta gak keberatan, ambilkan aja formulirnya," sahutku. "Iya besok kuambilin. Asik dong kalau kita sekampus. Tapi di kampus jangan nyebut aku calon anak tiri ya, soalnya takut banyak gunjingan di kampus," kata Shinta. Iya di kampus nanti. Kita seolah teman biasa aja," jawabku. Tiba-tiba Shinta mendekatkan muhluetnya ke telingaku dan berbisik, "Cocoknya papi itu jadi pacarku loh, hihihihi," bisiknya.
Oh iya, cetusku sambil tersenyum. Lalu Sinta berbisik lagi, minta nomor HP-nya dong. Tanpa pikir panjang lagi, kuberikan nomor HP-ku. Sinta pun memberikan nomor HP-nya. Setelah memasukkan HP ke dalam celana jeansnya, Sinta membicarakan masalah kampusnya. Pada saat itulah Teh Nining muncul lagi dari dalam kamarnya. Mami, nanti papi bakal sekampus denganku, kata Sinta setelah Teh Nining duduk di samping kananku lagi. Oh iya, baguslah. Jadi Sinta nanti ada yang ngawasin. Kalau macam-macam di kampus, pasti papi laporin sama mami, sahut Teh Nining. Macam-macam apa? Aku kan mahasiswi yang baik, Mam, kata Sinta sambil cemberut. Iya ya, mami percaya. Kamu kan anak baik dan penurut, sahut Teh Nining. Tiba-tiba, ada dering WA masuk. Ternyata dari Syam, rekan bisnisku. Isinya mengabarkan ada kabel tembaga 150 ton sudah dikupas. Ada calon buyer, lalu kuperlihatkan isi WA itu kepada Teh Nining. Teh Nining menyambut. Boleh Tuts, ada buyer yang butuh tembaga. Coba tanya lokasinya di mana, harganya per kilogramnya berapa. Lalu ku ketik di WA-ku, menanyakan soal lokasi dan harga. Setelah datang jawaban dari Syam, ku perlihatkan lagi layar HP-ku pada Teh Nining. Ya udah, besok kota survei, kalau di langsung angkut barangnya ke gudang buyer, kata Teh Nining dengan nada bersemangat. Iya, aku mengangguk. Kalau gitu, aku mau pulang dulu Teh, ucapku. Pakai mobilku aja, biar besok gak ribet, kata Teh Nining. Berarti mobilnya diinapkan di rumahku, tanyaku. Iya gak apa-apa, Teteh mau istirahat dulu. Hari ini sih gak bakal ngurus bisnis lain sampai besok, ucap Teh Nining. Tiba-tiba Sinta nyeletuk. Mami harus manggil papi juga dong. Terus papi harus manggil mami. Jangan teteh-tetehan lagi dong. Iya sayang, sahut Teh Nining. Usulmu diterima dan siap dilaksanakan. Bukan begitu Pap, ucap Teh Nining memandang ke arahku. Siap Mami, sahutku sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, aku sudah berada di dalam sedan Teh Nining lagi, menuju pulang ke rumahku. Di rumahku juga ada garasi, tapi tidak ada mobil di dalamnya. Dahulu semasa belum pensiun, Papa punya mobil, tapi cuma mobil dinas. Setelah pensiun, mobil itu harus dikembalikan ke instansi tempat kerja Papa. Jadi sedan Teh Nining ini akan kusimpan di garasi nanti. Apakah yang akan terjadi dalam kehidupanku selanjutnya? Di satu sisi aku akan menikah dengan Teh Nining yang mempunyai seorang putri yang cantik. Dan sepertinya dia juga ada rasa tertarik denganku. Apakah akan aku dapatkan juga anak tiriku itu nantinya? Nantikan terus ya kelanjutan ceritanya. Bersambung. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.